Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajlul husna iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pertama-tama yang kami hormati Direktur IB Tafsir ID yang hari ini sedang berhalangan karena ada ujian tesis katanya, dan juga yang kami hormati pula narasumber eh, taksir hari ini, yaitu saya panggil saja Ustazah Norma Azmi Farida, dan hari ini kebetulan ditemani oleh suaminya ya. Ya, ini suami istri hadir hari ini, sangat spesial sekali di hari ke-20 Ramadan. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan juga. Salawat beserta salam telah pula kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang insya Allah kita semuanya hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah. Baik, saya di sini selaku moderator dalam acara naksir ini, ngaji kajian tafsir jilid 2, yang mana pada hari ini sesuai jadwal yang ditampilkan di masing-masing grup itu, kita akan masuk pada pembahasan yang ke-6, seharusnya 6 ya, yang mana itu relasi suami istri ala Ummul Mukminin, tafsir feminis Aisyah radhiyallahu anha, dan wacana progresif perempuan. Jadi sebelum saya persilahkan, mungkin sedikit saya bawa prolog mungkin. Jadi di tengah gelombang wacana kesetaraan gender ya yang mengglobal sekarang ini dan warisan intelektual Islam klasik, itu sering dihadapkan pada pertanyaan kritis. Bagaimana itu tradisi tafsir Al-Quran yang didominasi suara laki-laki selama bisa dibilang berabad-abad ya. Ya, intinya itu laki-laki selalu mendominasi. Ya, kemudian bisa menjawab tuntutan keadilan gender yang kontemporer gitu. Nah, tulisan dari atau penelitian dari Ustazah ini mengajak kita untuk menelusuri jejak langkah istri Nabi ya, Aisyah radhiyallahu anha, bisa juga kita bilang sosok Ummul Mukminin yang tak hanya menjadi istri tapi juga mufassirah, perempuan pertama yang menafsirkan relasi suami istri dengan kacamata progresif. Dalam narasi sejarah yang kerap meminggirkan perempuan, nah ini Aisyah ini muncul sebagai simbol resistensi ya, bisa dibilang. Jadi ia menolak pembacaan literal atas ayat-ayat poligami, ayat-ayat yang mengkritik praktik kekerasan domestik, dan juga konsep pernikahan yang bertumpu pada kesalingan. Nah, namun tentunya ada problem pasti. Di balik ketajaman penafsirannya, tersembunyi bisa dibilang paradoks. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang hidup di tengah masyarakat patriarki pada abad ke-7 ya, itu justru bisa menjadi pelopor tafsir feminis. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini akan bakal dijawab ya. Kemudian, mengapa kontribusinya nyaris absen, hampir tidak ada itu dalam kitab-kitab tafsir klasik. Dan yang terpenting, yang mungkin kita akan tahu juga, sejauh mana metodologinya yang bisa memadukan teks dan juga konteks Nabi serta realitas sosial yang bisa menjadi senjata untuk mendekonstruksi ketidakadilan gender hari ini. Itu mungkin sedikit progres saya. Langsung saja kita persilahkan kepada Ustazah Norma Azmi Farida untuk memberikan wejangan. Nanti waktu saya berikan sekitar 40 menit maksimal. Setelah itu kita tanya jawab kepada peserta. Pada Ustazah kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Musawir. Suara saya jelas ya, karena di Ya, sini sinyalnya agak susah nih. ya, jelas. Hmm. Betul, kayaknya lagi di planet, kayaknya bagus Oke, ya. sebelum lagi di planet nih. Bentar, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Baik, saya izin untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya ya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibih Tafsir, terutama dosen tercinta kami, yakni Profesor Dr. Muid Nawawi yang beliau sedang berhalangan pada hari ini ya, sedang menguji tesis tadi itu. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim atau kru dari Ibih Tafsir, baik itu reviewer, yakni Ustadz Khalid Jabal Kurdi, maupun dari editor, yakni Ustadz Musawir. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di sini saya merasa ini ya merasa ada suatu kehormatan yang telah diundang untuk berdiskusi di Ibih Tafsir pada pagi hari ini, dan semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua dan semakin memperkaya wawasan kita pada pagi hari ini. Jadi izin langsung saja ya. Di sini saya akan membahas tentang relasi suami istri ala ala Ummul Mukminin. Ini kok tertutup ya? Punya saya bentar-bentar. Oke, saya ulangi lagi. Hmm, Itu saya dikira nanti nggak puasa lagi ya. Oke. Oke, saya akan menjelaskan tentang relasi suami istri ala Ummul Mukminin tafsir feminis Aisyah radhiyallahu anha dalam wacana progresif perempuan. Di sini di dalam revisi saya, jadi judul ini saya buat simple, saya buat praktis, tapi nanti harapannya bisa menjelaskan dari beberapa elemen ya, baik itu tentang relasi suami istri, tentang tafsir feminis Aisyah dan wacana progresif perempuan. Oh ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih tadi hadir dosen tercinta saya, dosen pembimbing, yakni Bu Nurbaiti, yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diskusi hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu Nurbaiti. Oke, oke, kita mulai dari riset ini itu berdasarkan dari latar belakang yang unik ya, yang menarik, yang mana ada Aisyah dalam perdebatan kontemporer, feminis atau bukan. Jadi karena kita sedang membahas tentang Ummul Mukminin, maka itu sudah jelas bahwa istri Nabi salah satunya adalah Aisyah. Jadi di sini ada perdebatan yang menarik ya, karena ternyata Aisyah itu ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa Aisyah itu bagian dari feminis. Namun hal itu juga ada yang mengatakan bahwa Aisyah itu bukan sebagai feminis. Nah, nanti sebelum kita ke pembahasan tentang tafsir, pembahasan tentang teks, maka saya ingin mengantarkan terlebih dahulu tentang kefeminisan dulu lah ya. Jadi tentu hal ini memiliki argumentasi, memiliki alasan ya, kenapa ada kelompok yang mengatakan bahwa Aisyah ini sebagai feminis, dan kenapa pula ada kelompok yang menyebutkan bahwa Aisyah itu bukan sebagai feminis gitu. Dan di sini ada argumen yang menarik. Kelompok yang berargumen bahwa Aisyah sebagai feminis adalah para feminis Muslim. Tentu teman-teman di sini yang bergelut pada PKUP ya atau kajian tentang perempuan mengenal tentang feminis Muslim, di antaranya adalah Fatimah Mernissi, Laila Ahmed, Aminah Wadud, Nawal El Sadawi, Asma Barlas, dan lain-lainnya. Jadi mereka itu memiliki argumen tentunya adalah mereka itu membaca bahwa dari hadis Aisyah mereka mendapatkan gambaran tentang sikap Nabi yang santun, sikap Nabi yang tidak memaksa, sikap Nabi yang mendengarkan, mengakomodasi pendapat pandangan, dan bahkan protes kaum perempuan agar mengakhiri kekerasan suami terhadap istrinya. Maka atas dasar peran itulah dari kalangan feminis Muslim itu menyebut bahwa Aisyah itu sebagai seorang feminis. Itu alasannya ya, salah satu. Kemudian kita juga perlu tahu
pada kelompok yang mana, di sini adalah kelompok konservatif ya, sekelompok yang tidak setuju dengan predikat Aisyah sebagai feminis. Jadi mereka memiliki argumen bahwasannya secara historis Aisyah itu lahir pada abad ke-7 yang mana Islam berkembang menjadi sebuah peradaban yang unggul. Dan itu sebelum jatuh dari masuknya ke era kolonial. Dan di sini kita terlihat ya, kenapa Aisyah itu bukan bagian dari feminis, karena paham feminis itu kan muncul dan isme-isme yang lain ya tentunya. Ini kan muncul setelah masa abad ke kurang lebih 15, 17 itu. Jadi ini tentu jauh dengan masa Aisyah ketika lahir. Dan sedangkan Aisyah itu kan lahir pada abad ke-7. Maka ini tentu belum adanya paham feminis. Maka itulah disebut bahwa Aisyah itu bukan bagian dari feminis gitu. Dan itu salah satunya yang saya ambil dari kelompok konservatif. Oke, ini juga ada nih sebutan tentang feminis tertutup. Jadi ini bukan feminis ataupun bukan dari konservatif. Jadi seperti ini. Asma Said itu melihat tokoh yang namanya Farida Zumurrud. Jadi Farida Zumurrud ini dikatakan sebagai tokoh yang unik. Ia memimpin suatu pusat studi perempuan, namun menolak feminis. Nah, meskipun begitu, ia tidak bisa disebut sebagai tokoh konservatif mutlak, karena karyanya mengisyaratkan adanya potensi transformasi sosial dengan tafsir humanis dengan manhaj dan hukum yang matang. Maka Aisyah itu masuk dalam kategori feminis tertutup. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan ya, karena yang mana tadi setelah mereka memiliki beberapa argumentasi yang mengatakan bahwa Aisyah itu feminis, Aisyah bukan feminis, saya menemukan pergerakan atau ideologi yang lain, ya ini feminis tertutup. Salah satunya ini ya, Asma saya itu mengatakan apakah Aisyah itu bagian dari pengertian dari feminis tertutup ini, gitu. Maka kita perlu mendalami hal itu. Oke, selanjutnya ya, karena saya ini tentang tafsir, tentunya ketika ingin membuktikan posisi Aisyah dalam nalar feminis itu, maka saya membutuhkan teks, yang mana adalah tafsir. Seperti yang kita ketahui, ini sangat penting sekali ya dan sangat menarik ya. Mungkin ini nanti bisa menambah riset yang lain bagi teman-teman yang ingin membutuhkan atau ingin eh, tertarik untuk mendalami tentang penelitian tentang tafsir Aisyah ini. Sebagaimana kita tahu ya bahwa Aisyah itu kan bagian dari generasi sahabat. Dia hidup pada zaman sahabat gitu ya. Tafsir Aisyah ini seringkali kurang mendapatkan perhatian yang setara dengan tafsir sahabat laki-laki. Seperti yang kita tahu lah ya, Aisyah itu kan dikenal sebagai perawi hadis, bukan sebagai mufassirah. Tapi kenyataannya ternyata eh, dia itu adalah mufasir perempuan pertama, mufasirah ya, pertama eh, eh, yang pertama yang bukan di Indonesia, di dunia malah ya. Karena ternyata saya juga jarang menemukan gitu tafsir-tafsir yang tentang dari penafsiran Aisyah itu sendiri. Nah, seperti di sini, kita seringkali membaca Abbas dan Ibnu Mas'ud. Pak Ustazah, ini kayaknya eh, slide-nya hilang. Kemudian tadi sempat ada Maaf, saya itu. center. Ya, maksudnya tentang, Oh iya ya. benar saya. Sudah terlihat ya, Mungkin Ustaz? ya, nanti Oke, bisa mungkin kameranya bisa dimatikan saja Ustaz. Soalnya biar oke, tidak oke, oke. tidak ter apa Oke, siap. bata-bata sinyalnya. Silakan, silakan.
Mohon maaf ini kok nggak terlihat ya. Share screen saya ulangi lagi ya. Sudah terlihat ya Ustadz? Oke, jelas, jelas. Ini gimana caranya ini? Tidak apa-apa, Ustaz. Itu mesti nampak kok yang tanpa harus di slideshow. Oke, oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Mungkin ini saya tutup kameranya biar lebih jelas suara saya. Siap. Oke, setelah tadi saya menjelaskan tentang nalar feminis untuk Aisyah ya, yang mana kita belum menemukan jawaban, itu masih berupa literatur review yang saya kumpulkan. Kemudian di sini ada Aisyah dan tafsir sahabat, yang mana kita memahami bahwa Aisyah itu adalah bagian dari generasi sahabat, hidup pada zaman sahabat, namun seringkali tafsir Aisyah itu kurang mendapatkan perhatian yang setara dengan tafsir sahabat laki-laki, yakni seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud yang tadinya sudah pengantar ini sudah disampaikan oleh Ustadz Mustawir. Apalagi tafsir sahabat ini ya ternyata itu dianggap memiliki tafsir yang memiliki corak tradisional dan cenderung patriarki. Yang mana salah satu tesis yang menyebutkan kesimpulan ini yaitu dari risetnya Nida Hardianti. Dia menuliskan tentang menggali makna bidadari dalam berbagai tafsir dan tafsir sahabat. Yang diriset adalah tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Ibnu Mas'ud. Nah, di sini menarik ya, yang mana kita tahu bahwa Aisyah itu kan menjadi sumber inspirasi oleh para tokoh feminis Muslim yang mendobrak patriarki. Namun ternyata dia hidup pada zaman sahabat, yang mana tafsir sahabat ini adalah dianggap ya, ini dianggap sebagai tafsir tradisional dan cenderung patriarki. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwasannya apakah iya Aisyah ini bagian dari sahabat karena tentunya mereka satu zaman atau malah sebaliknya ya. Nah, untuk meskipun kesimpulan Wida Hardiani ini memiliki kesimpulan ini, tapi itu dia lebih menekankan pada upaya menjelaskan model penafsirannya yang meliputi tafsir tradisional, reaktif, dan holistik. Dalam hal ini, karya tafsir awal Islam seperti tafsir sahabat adalah bagian dari tafsir tradisional. Nah, kita perlu mendalami lebih ulang ya, lebih lanjut ya. Apakah Aisyah ini bagian dari tafsir sahabat yang mana eh, dianggap sebagai tafsir yang memiliki corak tradisional dan cenderung patriarki atau malah sebaliknya? Karena pada kenyataannya pemikiran Aisyah itu digunakan sebagai sumber inspirasi oleh para feminis Muslim, gitu ya. Maka untuk itu saya menemukan sebuah tafsir Aisyah yang mana kita perlu membaca langsung bagaimana penafsiran beliau. Oke, ya, ini. Jadi salah satu kitab yang merekam penafsiran Aisyah itu adalah Marwiyat Ummil Mukminin Aisyah fi Tafsir, karya dari Sa'ad bin Abdillah Al-Kunaisan. Jadi ia itu mengumpulkan berbagai riwayat tafsir dari Aisyah. Dengan begitu, pada tulisan ini hanya mengambil beberapa ayat saja. Jadi di dalam kitab ini, Marwiyat itu tidak semuanya surah, tidak semuanya ayat ditafsirkan oleh Aisyah. Karena ini adalah beberapa kumpulan dari riwayat Aisyah yang menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi tidak semuanya, bahkan di setiap surah, meskipun di surah itu ada, tidak semua ayat itu ditafsirkan oleh Aisyah. Maka ini juga menarik ya apabila nanti teman-teman ingin tertarik untuk melakukan penelitian tentang tafsir Aisyah, maka bisa menggunakan kitab ini atau mungkin ada temuan kitab yang lain yang menjelaskan tentang penafsiran Aisyah. Nah, untuk itu, untuk memahami bahwa apakah penafsiran Aisyah ini dalam sisi relasi suami itu seperti apa, maka saya membatasi yang khusus tentang makna relasi suami istri saja. Dan di sini saya mendeskripsikan bahwa eh, relasi suami istri itu memiliki tiga prinsip. Yang pertama itu prinsip kesatuan jiwa, yang kedua adalah prinsip kedudukan suami dan istri, dan yang ketiga adalah prinsip hak dan kewajiban suami istri.
Maka dari itu saya memilih beberapa surah ya. Salah satunya ini yang sudah saya tulis di dalam PPT saya. Dan ini adalah hasil dari saya membaca kitab itu ya. Mulai dari Muqaddimah, mulai dari surah, ini melihat bahwa hanya beberapa ayat saja yang ditafsirkan dalam beberapa surah, jadi tidak semuanya. Nah, karena saya hanya terfokus pada tema tentang relasi suami istri, maka saya memilih beberapa ayat saja. Oke. Oke, selanjutnya adalah bagaimana penafsiran Aisyah tentang relasi suami istri. Nah, seperti yang kita tahu, di dalam kitab itu ternyata tidak diceritakan secara detail gitu ya penafsiran Aisyah. Jadi butuh adanya penjelasan yang lain, mungkin dari mufasir yang lain gitu untuk memahami penafsiran Aisyah. Jadi dalam menganalisis tafsir Aisyah, saya memilih metode analisis wacana kritis yang nanti akan berkaitan dengan wacana progresif perempuan tadi ya. Jadi saya menggunakan analisis wacana kritis Norman Farlow. Jadi Norman Farlow ini memiliki teori AWK itu analisis wacana kritis, salah satu pelopor analisis wacana kritis yang menekankan bahwa bahasa dan tafsir itu tidak netral, tetapi selalu dipengaruhi oleh struktur sosial dan ideologi. Dalam hal ini, penafsiran Aisyah terhadap ayat-ayat tentang perempuan dan relasi suami istri dapat dilihat sebagai upaya mendekonstruksi dominasi patriarki dalam pemahaman agama, gitu ya. Oke, mungkin apa ya? Saya tidak detail untuk menjelaskan tentang kerangka teori ini ya. Jadi teman-teman yang berminat untuk meneliti ini bisa memahami dalam yang relate dengan apa tentang ini. Jadi bisa memahami tentang analisis wacana kritis. Di sini ada tiga tentang teks, kemudian praktik wacana, kemudian ada sosial kultural praktis. Jadi oke, saya singkat jelasin ya. Jadi teks di sini itu adalah sebuah kritikal linguistik yang mana berfokus pada teks, berfokus pada bahasa itu sendiri. Jadi kita memahami bahasa dalam penafsiran Aisyah, kemudian melibatkan analisis kata, ya, analisis kata dan gaya bahasa di situ. Karena ini diambil dari riwayah-riwayah ya, tentunya sudah jelas. Kemudian tujuan dari teks tersebut. Jadi Aisyah itu melakukan penafsiran itu tujuannya untuk apa gitu. Kita perlu memahami itu ya. Kenapa nanti kalau misal ditemukan, oh ternyata penafsiran sahabat Ibnu Abbas dengan Aisyah itu berbeda. Tentu ini Aisyah memiliki tujuan kenapa itu berbeda gitu. Apakah melihat dari fenomena sosial dan lainnya. Nanti ini akan berkaitan dengan diskursus praktik atau praktik wacana ya. Jadi praktik wacana itu diambil dalam menganalisis bagaimana teks diproduksi atau apa namanya didistribusikan, kemudian hingga dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Dan ini tentunya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kebiasaan lingkungan sosial, konteks dari si penafsir atau yang menafsirkan teks itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah sosial kultural praktik. Tentunya ini adanya penelusuran studi pustaka ataupun sejarah, maka perlu dikaitkan dengan konstruksi sosial pada saat itu, pada saat Aisyah ya. Kita harus tahu bagaimana secara ideologinya, bagaimana apa pengalaman pengetahuannya ketika itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini yang sudah saya plot menjadi judul-judul ya dari beberapa ayat tadi. Ini kesimpulannya. Jadi ini nanti kita akan membahas, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa ketika saya melakukan riset ini, itu tentunya saya butuh referensi ya tentang tafsir sahabat karena yang mana tadi dikaitkan di awal bahwasannya tafsir sahabat itu dianggap memiliki tafsir yang bercorak tradisional bahkan memiliki kecenderungan patriarki. Maka di sini saya ingin melihat sisi perbedaannya itu apa meskipun Aisyah itu bagian dari sahabat gitu. Apakah nanti tafsir Aisyah itu sama dengan sahabat yang lain penafsirannya atau justru berbeda? Tentu saya ini memasukkan tafsir Tanwirul Mikbas, tafsir Ibnu Abbas, kemudian dari tafsir Aisyah itu ada Marwiyat Ummul Mukminin Aisyah fit Tafsir,
Kemudian dari tafsir kontemporer ini saya masukkan beberapa pendapat feminis Muslim, dan untuk yang tafsir kontemporer saya ambil dari Ibnu Asyur, Tahrir wa Tanwir. Jadi mungkin dari beberapa ayat yang saya ambil, saya akan memasukkan penafsiran-penafsiran dari tiga kitab ini. Oke, saya contohkan saja biar ada gambaran ya. Oke, di sini ada tentang surah An-Nisa ayat 3 ya. Nah, eh, ini adalah tema tentang masna usulas, tentang poligami ya. Jadi saya memiliki kesimpulan di judul ini bukan perintah poligami. Islam mengangkat derajat perempuan dan yatim. Ini adalah hasil judul setelah saya membaca kitab Marwiyat Ummul Mukminin, tentunya di surah An-Nisa ayat 3. Nah, kita lihat ini ya, dari tiga penafsiran ini apakah sama atau memiliki perbedaan. Di tafsir sahabat di Ibnu Abbas tadi ya, Anwirul Mikbas, itu menafsirkan bahwa surah An-Nisa ayat 3 itu menegaskan kebolehan menikahi perempuan yang halal dinikahi. Hal ini Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna lafal masna wa sulasa wa ruba, bahwa boleh menikahi satu, dua, tiga, dan empat perempuan. Jadi yang dilarang dalam penafsiran sahabat itu hanya melarang adanya kelipatan satu, dua, tiga. Jadi boleh tuh menikahi empat perempuan gitu. Dan dia lebih fokus pada itu. Mana yang kursor saya? Kemudian selanjutnya itu tentang penafsiran Aisyah di dalam Marwiyat. Di sini mari kita baca ya. Penafsiran Aisyah tidak menyebutkan tentang jumlah perempuan yang boleh dinikahi dalam menafsirkan ini ya, An-Nisa ayat 3. Sehingga hal ini tidak mengarahkan pembaca kepada diperbolehkannya poligami. Maka Aisyah itu lebih mengarahkan kepada sejarah posisi anak yatim, dan pada masa itu yang harus diberikan keadilan sehingga mereka berhak dinikahi oleh laki-laki yang memiliki niat yang baik dan adil. Tentu Aisyah di sini lebih menekankan makna dari pernikahan, karena menurut Aisyah ya, pernikahan itu harus memahami posisi perempuan atau anak yatim, baik dalam fisik dan harta. Dan janganlah para laki-laki menikahi perempuan hanya mereka memilih yang lebih cantik dan banyak hartanya. Jadi sangat terlihat ya ketika di Marwiyat itu Aisyah tidak sama sekali menjelaskan tentang dibolehkannya menikahi beberapa perempuan, tapi dia lebih menjelaskan tentang makna pernikahan, kemudian eh, lebih menjelaskan tentang anak yatim ya, fokus pada bagaimana perempuan itu diperlakukan seperti itu. Ini lebih tepatnya dia mendukung orang-orang yang lemah gitu. Jadi sama sekali tidak ada terma tentang poligami di dalam ayat ini. Bukan berarti Aisyah melarang poligami, tapi ternyata di penafsiran itu Aisyah tidak menuliskan tentang poligami. Nah, kemudian di penafsiran kontemporer ya, ada beberapa mungkin Asghar Ali Engineer, kemudian siapa lagi Aminah Wadud ya, ini tertutup nih. Itu ya kurang lebih sama dengan penafsiran Aisyah, tapi mereka lebih fokus pada mahar terhadap perempuan, gitu ya, intinya seperti itu. Dan untuk Ibnu Asyur yang tadi saya kaitkan dengan penafsiran kontemporer, itu menuliskan dalam kitab Tahrir wa Tanwirnya ya, menjelaskan bahwa surah An-Nisa ini tidak menjelaskan tentang dibolehkan poligami, namun menjelaskan tentang bagaimana Islam mengangkat derajat anak yatim dan orang yang lemah. Bahkan jika ada yang menginginkan atau menginikahi anak yatim, ia harus melakukan syarat yang ketat, khususnya dalam hal mahar. Nah, ini eh, ia mengambilnya itu dari riwayah Aisyah, maka penafsirannya tentu sama dengan Aisyah ya. Itu adalah salah satu yang bisa saya contohkan. Jadi untuk beberapa ayat yang tadi saya cantumkan, teman-teman bisa membaca hasil tesis saya, kira-kira ada perbedaan apa lagi ketika Aisyah menafsirkan tentang relasi suami istri. Gitu, ini adalah salah satu contohnya saja. Biar ada gambaran, oh ternyata penafsiran Aisyah itu meskipun hidup pada zaman sahabat, tapi memiliki penafsiran yang berbeda dengan sahabat. Gitu, sahabat yang saya maksud di sini adalah salah satunya Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, ya ini baru Abbas. Oke, selanjutnya
Oh, ini langsung ke ini ya, karena ini berkaitan tentang teks dan kita tadi di awal telah menjelaskan tentang feminis tadi yang mengatakan ada kelompok yang tidak setuju dengan Aisyah disebut sebagai feminis maupun Aisyah itu ya bagian dari feminis, maka kita harus memahami secara matang nih sebenarnya nalar tafsir gender atau apa ya, nalar tafsir feminis itu seperti apa gitu. Apakah Aisyah ini termasuk bagian dari itu? Karena melihat dari penafsirannya ini juga sebagai sumber inspirasi para pendobrak patriarki, para feminis muslim, atau atau gimana sebenarnya Aisyah itu gitu ya. Hmm. Oke, di sini saya membuat bagan tersendiri ya, karena untuk memahami nalar tafsir gender ini memang susah ya, karena tentu para tokoh kontemporer itu memiliki beragam inilah metodologi gitu. Tapi kita mencoba memahami betul, mulai dari mufasir tentang gender dan feminis. Ternyata ini saya mengambil dari pemikiran Bapak Aksin Wijaya ya, tentang tipologi nalar tafsir gender itu memiliki dua corak. Yang pertama itu adalah corak rasional dan yang kedua adalah corak normatif. Itu saya sudah bikin bagian. Oke, saya contohkan sebentar ya. Jadi corak rasional di sini, oke kita ke rasional dulu. Corak rasional corak rasional di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah mufasir itu memiliki kecenderungan yang rasional. Ini ya, Al-Quran ditafsirkan sebagai makosid syariah dan kemaslahatan rakyat. Ini intinya yang telah saya dapatkan ya. Yang ada di tangan umat manusia adalah yaitu gini, ciri-cirinya dari tafsir rasional. Yang ada di tangan umat manusia adalah Al-Quran. Itu asli dari wahyu Tuhan. Akan tapi wahyu Tuhan itu terletak pada tujuan dari makosid syariah itu tersendiri. Maka Aksin Wijaya itu menggunakan tokoh dari Ibnu Abdul dan Ali Syariati. Tapi kita tidak membahas ini ya, tapi saya pengen menunjukkan bahwa bagaimana sih penafsiran dari tafsir rasional itu tersendiri gitu. Nah, di sini yang saya ingin cantumkan itu eh, para pemikir tafsir rasional itu ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 1 yang mana tentang nafsul wahidah ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi tema tentang nafsul wahidah ini ditafsirkan bahwa nafsun wahidah itu adalah penciptaan Adam, bukan ya, penciptaan eh, laki-laki dan perempuan itu tidak disebutkan, tapi lebih lebih disebut sebagai kesetaraan laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi nafsun wahidah itu adalah satu makhluk hidup. Jadi tidak ada tuh nafsun wahidah itu terlebihnya ke laki-laki atau ke Nabi Adam, bukan seperti itu. Jadi ditafsirkan lebih pada kesetaraan dalam laki-laki dan perempuan gitu ya, hingga menunjukkan kesetaraan gender dalam Islam. Nah, itu. Dan ini tentunya berbeda dengan corak normatif ya. Corak normatif itu berbeda. Kita bisa memahami ciri dari tafsir normatif di sini adalah eh, Al-Quran dipahami secara normatif sebagai wahyu asli ya. Jadi Al-Quran itu dijadikan sumber utama. Jadi Al-Quran nih yang ada di tangan orang Muslim saat ini itu dianggap wahyu yang resmi yang berdasarkan kebijakan Utsmani. Jadi konsekuensinya itu Al-Quran dipahami apa namanya secara normatif gitu. Hal ini ternyata diterapkan oleh para mufasir klasik. Jadi Aksin Wijaya itu mengambil dari tokoh yang mana mufasir klasik itu diantaranya adalah Imam Baidawi dan Muhammad Ali Asais. Jadi saya nggak menelusuri tentang tokoh ini ya, saya hanya berusaha meringkas memahami apa sebenarnya dua tipologi dalam nalar tafsir gender itu. Jadi ketika corak normatif itu, mohon maaf, tafsir corak normatif itu menjelaskan atau menafsirkan tentang surah An-Nisa ayat 1 tentang terma nafsun wahidah itu. Jadi di sini nafsun wahidah itu adalah penciptaan Adam
sebagai manusia yang diciptakan dari tanah. Nah, itu ya kalau penafsirannya dari corak normatif. Kemudian sedangkan istrinya siapa itu? Siti Hawa itu dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri yang bengkok. Nah, ini tentunya berbeda dengan penafsiran tafsir rasional ya. Karena terlihat berbeda, yang mana tadi normatif seperti tadi yang sudah saya jelaskan, lebih menegaskan posisi laki-laki lebih tinggi. Kemudian jika tafsir rasional ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat 1 ini lebih menunjukkan kesetaraan gender dalam Islam. Itu ketika kita perlu memahami bagaimana sih tipologi dari tafsir gender itu tersendiri. Karena kita pengen tahu nih sebenarnya posisi Aisyah yang dilakukan itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ini tentu saya nggak perlu menjelaskan ya, ini kritik yang dilakukan apa vaksin Wijaya itu seperti apa dalam menanggapi itu. Kita perlu tahu aja nih tentang bagaimana sih tipologi dari dari nalar tafsir gender ini. Nah, ketika kita sudah memahami ini nih, ada rasional, ada normatif, tentunya di dalam rasional itu juga memiliki metodologi yang luas. Para kontemporer ini, feminis muslim, itu juga memiliki metodologi penafsiran ayat-ayat gender itu juga banyak sekali ya, banyak sekali. Dan di sini saya hanya mencantumkan eh ya ini androsentris dan egalitarian. Tentunya ini lebih panjang lagi kalau saya menjelaskan ini dan waktunya sudah sedikit. Dan ini bagian dari rasional ya, bagian dari rasional. Nanti ciri-cirinya androsentris ini saya mengambil dari Prof. Usmana. Tentu nanti teman-teman bisa menggali sendiri ya. Jadi saya berharap diskusi ini bisa menjadi jendela ya. Jadi ketika kita membuka jendela itu kita melihat apapun yang ada di luar jendela karena setelah itu kita akan siap mendalami apapun yang belum mengerti gitu. Oke, ini adalah selanjutnya aja ya kita belum menemukan nih gimana sih secara pergerakan secara ideologi Aisyah itu. Kemudian, nah ini tafsir Aisyah dalam nalar tafsir feminis. Setelah kita memahami tadi ya yang begitu panjang tentang nalar tipologi nalar tafsir gender maupun feminis, saya itu memiliki kesimpulan bahwa tafsir feminis ini memiliki kategori tertentu yang tidak sesuai dengan metode Aisyah gitu. Karena yang kita tahu Aisyah itu kan ini ya dalam kaitan dengan kita membaca dalam analis wacana kritis yang dikaitkan dengan konstruksi sosial pada saat itu, fenomena sosial pada saat itu Aisyah lebih banyak merespon gitu sehingga dia berusaha apa ya menanyakan kembali karena memiliki sifat kritisnya itu menanyakan kembali ke Rasulullah karena melihat ternyata ada sisi yang kurang adil gitu. Maka ini tentunya kalau melihat dari semua perintilan-perintilan dari metodologi tafsir feminis, maka Aisyah itu tidak selalu sesuai dengan metode metode Aisyah ya tentang tafsir feminis ini. Kemudian Aisyah menggunakan pendekatan sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Karena apa? Karena Aisyah langsung dari Rasulullah gitu. Ketika ada suatu hal yang kurang pas di pikirannya, beliau langsung bertanya ke Rasulullah gitu, tanpa melakukan metodologi yang dilakukan oleh para feminis gitu. Kemudian tafsir Aisyah memiliki pendekatan yang unik yang tidak sepenuhnya masuk dalam tafsir tradisional maupun rasional modern atau feminis. Tadi ini sudah saya jelaskan. Namun ternyata tafsir Aisyah itu menggunakan pendekatan yang berbasis usulun nidham al-ijtimai wal usri, landasan sistem tata kelola masyarakat. Jadi ini menariknya ya. Ternyata setelah kita pembahasan untuk memahami posisi Aisyah, memahami tentang lautan gender, ternyata Aisyah itu lebih apa ya, lebih menekankan tentang sisi pendekatan yang berbasis tadi usulun nidham al-ijtimai wal usri. Jadi keluarga itu adalah sebagai miniatur terkecil dalam masyarakat ya. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang merepresentasikan sistem sosial. Maka relasi suami istri menjadi bagian penting dalam membentuk tatanan sosial. Jadi ketika kita ingin merubah masyarakat yang lebih berkeadilan, maka kita perlu memulainya dari miniatur terkecil dulu, yaitu keluarga gitu. Selanjutnya adalah Allah menciptakan makhluk berpasangan sebagai bagian dari keseimbangan alam. Ini adalah kesimpulan kecil dari setelah kita memahami tentang Aisyah tadi.
Nah, di sini adalah peran Aisyah dalam mengangkat derajat mustadafin. Jadi, Aisyah itu sebenarnya memiliki misi mengangkat derajat kaum yang lemah. Nah, ini saya ingin bercerita ya. Ini salah satunya Aisyah itu juga sebagai tempat rasa dan cerita lah oleh perempuan-perempuan yang lain. Jadi ada sebuah riwayat Aisyah nih ceritakan ini menarik. Saya izin untuk bercerita terlebih dahulu ya. Bukti bahwa ternyata pergerakan Aisyah ini signifikan yang dilakukan dulu. Jadi dulu itu ada Aisyah itu membentuk mungkin apa ya sebuah forum mungkin kalau di sekarang bisa dikaitkan dengan forum psikologi lah ya. Ada 11 perempuan ya di dalam riwayat itu dalam membacanya. Ada 11 perempuan itu berkumpul menemui Aisyah karena Aisyah memang terbiasa biasanya setelah jamaah dia mengajak para perempuan untuk berkumpul, untuk bercerita maupun susah dukanya itu apa yang sedang dialaminya gitu. Jadi 11 perempuan ini berkumpul nih cerita satu-satu ya. Yang tentunya yang ini berkaitan mereka seringnya itu bercerita tentang keluarga mereka masing-masing. Mulai dari perempuan pertama, dia bercerita tentang bahwasannya ternyata di dalam rumah tangganya itu kekurangan gitu. Kekurangan yang mana tidak seperti yang di luar. Jadi suaminya itu lebih memperlihatkan kekayaannya dibandingkan kalau di rumah itu dia lebih menekan istrinya untuk hemat, untuk ini dan lain sebagainya. Kemudian ada yang perempuan selanjutnya itu menceritakan bahwa suaminya ini lebih suka berdandan ketika di rumah enggak, tapi kalau di luar sukanya berdandan, sukanya bersolek gitulah. Berbeda banget ketika di rumah. Jadi lebih seperti menceritakan aib suaminya ya, tapi tujuan mereka itu adalah menceritakan keluh kesah gitu. Ada yang menceritakan tentang yang dialaminya itu berupa kekerasan. Jadi jadi dia sering mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangganya gitu. Macam-macam lah, sama yang dikaitkan dengan bahwa persoalan-persoalan perempuan maupun istri, nah itu pasti sama dengan sekarang gitu. Dari 11 orang itu ya, 11 orang itu cerita satu-satu tanpa terkecuali itu membahas tentang keluarganya. Keluh kesahnya masing-masing nih, banyak banget. Sampai di terakhir itu di apa ya namanya ya di karena dia nggak bermaksud untuk bercerita tapi akhirnya dia bercerita yang terakhir itu dari yang sebelah itu adalah Ummu Zar ya dia memiliki suami yang namanya Abu Zar. Nah itu yang saya ingat ya karena itu cerita yang terakhir perempuan yang terakhir itu akhirnya cerita karena dia merasa nggak enak, oh kok ini semuanya cerita ya, apa saya perlu cerita juga gitu. Akhirnya dia bercerita, tapi ceritanya itu berbeda dengan perempuan-perempuan sebelumnya gitu, para istri yang sebelumnya gitu. Jadi dia lebih bercerita itu tentang suaminya bahwa suaminya itu suami yang baik dan dia itu suami yang kaya. Padahal yang perempuan tadi adalah dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang susah. Tapi ternyata suaminya itu tetap memperlakukan dia dengan baik, memfasilitasi semuanya, hingga masalah-masalah domestik itu ada yang mengerjakan tersendiri, ada asistennya. Dan dia merasa bahagia dengan suaminya karena ada kesempatan untuk makan bersama, minum bersama, dilalui bersama gitu. Bahkan apa namanya menikmati hidup bersama dan tidak ada celah lah untuk suaminya gitu. Tidak ada celah untuk suaminya. Maka itu adalah cerita yang terakhir itu adalah cerita yang sangat menarik. Dan setelah Aisyah itu merekam cerita dari 11 perempuan itu, ya, kemudian dia di situ tentu tidak langsung memberikan saran, kamu harus seperti ini, kamu tidak tentu enggak ya, karena Aisyah bukan orang seperti itu. Dia mencoba untuk menanyakan kepada Rasulullah. Jadi dia menceritakan ke Rasulullah itu tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Semuanya plek-ketiplek ceritanya kayak gitu. Jadi eh, Aisyah itu ingin mendapatkan respon ya tentang perempuan-perempuan tadi. Jadi di sini terbukti bahwa Aisyah itu sebagai tempat berbagi rasa atau cerita para perempuan gitu. Setelah Rasulullah tadi mendengarkan cerita Aisyah dari ke-11 perempuan itu, maka Aisyah bertanya, apakah kamu tidak ingin bercerita tentang suamimu ini?
Nah, Aisyah berkata, enggak, buat apa aku bercerita tentang tentang kamu ya Rasul gitu ya. Karena padahal Rasul itu juga iseng bercanda ya. Padahal kalau dicerita, saya itu sebenarnya sama persis ya apa yang dilakukan oleh Abu Dzar gitu. Saya selalu ingin memperlakukan kamu dengan baik gitu. Nah, itu respon Rasulullah ya. Ternyata seperti itu. Di sini saya ingin bercerita itu karena apa? Karena ternyata Aisyah itu sudah melakukan pergerakan-pergerakan yang mana pendekatannya langsung kepada eh, perempuan itu, kepada kaum yang lemah tadi, melalui pendekatan yang humanis gitu ya. Ditanya satu-satu, kemudian mencoba untuk mencari solusinya seperti apa. Maka dari situ saya menyimpulkan bahwa feminis versi Aisyah itu adalah merekonsiderasi, memfasilitasi, bahkan mendukung progresivitas perempuan. Karena setelah mencoba merekonsiderasi tadi ya, menanyakan ulang ayat-ayat yang menurut dia kurang pas, menanyakan ulang ke Rasulullah hingga dia memiliki penafsiran. Kemudian juga memfasilitasi ini maksud saya adalah membuka ruang diskusi, membuka ruang untuk perempuan didampingi untuk bercerita apa yang menjadi masalah mereka. Kemudian juga selain itu mendukung progresivitas perempuan. Ya, seperti nanti ada ayat tentang waris, tadi itu kan berkat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Aisyah. Karena setelah itu Aisyah selalu mengkampanyekan bahwa perempuan itu boleh berkreasi, bisa menjadi pemimpin. Sesuai itu dibuktikan dengan ia melakukannya secara langsung. Oke, jadi ini kesimpulan saya. Untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa berdiskusi atau bisa lanjut untuk membaca tesis saya juga bisa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator Ustadz Musawir. Silahkan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah. Pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Tentunya hal ini menjadi apa namanya wejangan kita ya pada pagi hari ini, dan tentunya bagi teman-teman yang masih penasaran atau bingung atau mungkin masih bertanya-tanya, ada dan mungkin bisa saja sudah terjawab tadi dari penjelasan Ustazah Norma tadi mengenai posisi Aisyah sebagai dikatakan sebagai penafsir perempuan pertama. Dan memang saya sendiri juga baru tahu, dan ini memang ketika mencek-cek itu cuma Aisyah yang bisa dikatakan sebagai penafsir, yang mungkin di antara istri-istri Nabi atau pada sahabat sahabiah waktu itu cenderungnya ke Aisyah semua. Dan juga tadi dikatakan apa ya? Aisyah itu memang seorang feminis, tapi kalau dikategorikan sebagai feminis modern itu sangat jauh, jauh sekali. Baik, kita akan pindahkan ke acara berikutnya atau kegiatan berikutnya, diskusi mengenai materi yang disampaikan dari Ustazah tadi. Bisa langsung di raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar. Tapi sini sepertinya sudah ada yang bertanya ya. Nurul Komarudin. Ya, mohon izin saya baca ya. Yang dimaksudnya kesetaraan, persetaraan atau mungkin kesetaraan ya. Kesetaraan gender itu apakah ingin betul-betul menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, atau hanya ingin agar kaum perempuan tidak terkungkung seperti zaman klasik dahulu, dalam artian hanya agar bisa ikut andil di dunia luar, tidak hanya domestik saja. Karena kalau melihat aktivis-aktivis feminis, kayaknya benar-benar ingin benar-benar sama sampai ke hukum waris bisa diatik. Oke, ini pertanyaan ini eh, muncul juga ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi mungkin saya akan kasih kesempatan untuk menjawab versi dari Ustazah Norma. Jadi memang ini kegelisahan eh benarnya banyak seperti sama semua ini. Silakan, saya ditanggapi saja. Oke, saya berusaha menanggapi ya tentang pertanyaan dari siapa ini Ustadzah Nurul Komarudin. Sebenarnya kegelisahan ini bisa terjawab kalau kita meneliti langsung ya, karena saya coba baca lagi ya, kesetaraan gender itu apakah ingin betul-betul menyamakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, atau hanya ingin agar kaum perempuan tidak terkungkung seperti zaman klasik dulu. Jadi seperti ini.
kita perlu memahami zaman klasik dulu ya, karena pada masa itu Islam kan berkembang pesat ya. Jadi kalau dikaitkan dengan agar-agar itu kan sebenarnya kurang cocok ya, karena kita perlu tahu dulu nih apa maksud dari feminis itu apa, karena kan tujuannya adalah mengedepankan keadilan itu sendiri dalam perempuan. Nah, kalau dikaitkan dengan apakah hanya untuk ini hanya agar kaum perempuan tidak itu sama sekali tidak ya, sama sekali tidak. Tapi kaum feminis itu melakukan hal itu kan butuh adanya ideologi dalam melakukan pergerakan mereka. Nah, ideologi yang mereka ambil itu ternyata terinspirasi oleh Aisyah, yang mana apa yang dilakukan Aisyah itu sangat cocok jika diterapkan di era modern pun ya, meskipun ia hidup di masa klasik gitu. Jadi bukan berarti apakah ingin agar perempuan tidak terkungkung seperti zaman klasik dulu. Tentu tidak ya, karena buktinya Aisyah juga bukan sebagai perempuan yang terkungkung dan ruang geraknya terbatas, justru malah sangat bisa berkreasi sesuai dengan apa yang ia inginkan gitu. Lagi-lagi kita perlu memahami terma tentang feminis itu apa, sedangkan tadi yang saya sebutkan kita panjang nih kalau membahas tentang nalar tafsir. Belum lagi nanti kita membahas tentang tafsir feminis itu sendiri. Jadi kalau untuk biar tidak sama klasik itu enggak ya, karena kita melihat kayak karena seperti ini. Atau kalau kita belajar tentang gender, tentang feminis dalam rumah tangga ya, karena ini saya mengaitkan tentang relasi suami istri, itu tidak bisa disamaratakan karena semuanya memiliki konsep dan teori masing-masing. Misalnya nih, karena rumah tangga ini kan memiliki corak sendiri-sendiri ya, maka tidak ada tuh konsep rumah tangga yang ideal itu seperti apa. Karena kita bayangkan deh ya, Rasulullah itu kan istrinya tidak hanya Aisyah. Apakah Rasulullah itu di dalam rumah tangganya, di dalam beberapa istrinya ini melakukan yang sama. Karena buktinya ya, dari beberapa istrinya Rasulullah, ternyata Aisyah yang mau mendobrak eh, apa namanya patriarki gitu. Meskipun di dalam rumah tangga nggak ada patriarki, tapi ternyata Aisyah pun mungkin berbeda dengan cara konsep rumah tangganya dengan apa, mohon maaf, Rasulullah konsep rumah tangga dengan Khadijah gitu. Tapi ternyata hasil karakter istrinya tuh berbeda-beda gitu. Jadi kalau kita meneliti tentang relasi suami istri itu harus nggak bisa ada pakem yang sama. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi kalau kita melakukan penelitian nih, kalau misal ditarik ke sosial yang metodologis yang lain, tentu kita harus punya fokus. Misalnya untuk relasi suami istri di keluarga yang pesisir, itu tentu berbeda dengan keluarga yang urban gitu. Jadi bukan kesetaraan gender itu bukan hanya untuk menyamakan apa menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan hanya ingin agar kaum perempuan tidak terkungkung di zaman klasik, tapi adanya kesetaraan antara laki-laki yang bernama merasa adil yang perempuan dan laki-laki itu. Jadi semua eh, relasi suami istri memiliki konsep masing-masing sesuai dengan struktur rumah tangganya sendiri gitu. Seperti itu. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih Ustazah tadi atas tanggapannya. Jadi eh, yang tanyakan tadi itu memang sangat penting ya kegelisahan ini. Jadi perlu kita bedakan dahulu mana feminis yang radikal atau liberal, sekuler segala macam, dan mana feminis yang bisa dibilang ya Islami mungkin bisa dibilang. Nah, kalau kita bicara feminis yang radikal ya tentunya pasti mereka ingin namanya setara itu. Di sini kan kalau kita makanya kemarin beberapa pertemuan tuh yang pengkajian ada PKUP mengatakan itu ya setara itu apa keadilan itu tidak mesti harus sama gitu kan, tidak setara. Tapi kalau di feminis sekuler atau liberal sampai kita bilang begitu, radikal malah, pokoknya semua harus sama, harus setara begitu ya dibilang sama penanya tadi. Tapi kalau kita yang maksud adalah keadilan gender dalam bingkai Islam, nah kalau bicara di zaman klasik, ya perempuan di zaman Nabi itu sudah aktif juga di pasar ya. Bahkan Hadijah juga itu, Hadijah kan seorang pedagang ya. Terus ada juga sahabiah sahabat perempuan yang bisa dibilang ada juga terjun di medan perang juga. Dan tentunya yang kita bahas hari ini perempuan yang punya keilmuan yang luar biasa yang kita kenal sebagai ummul mukminin. Jadi tentunya dari segi
apa segi segi mau di rumah, di pasar ataupun bahkan di pendidikan itu sudah mendapatkan kelayakan tadi. Nah, kalau di zaman modern bisa saja perempuan kan mengatakan adil dalam artian bisa menjadi pemimpin walaupun memang ada ayat-ayat mengatakan atau bukan ayat ya dalil. Nah, dalil mengatakan perempuan itu bisa eh, jika perempuan menjadi pemimpin itu akan ya semua itu yang kalau kita baca secara literal itu sangat negatif padahal kalau apa konteksnya itu tidak seperti itu. Nah, intinya keadilan itu tidak mesti sama itu yang bikin. Sebentar. Jadi seperti itu Sebenarnya kita sudah harus bisa tidak ada ya. ya sedia ada. Mhm. Baik. Eh ini masih menarik ya pertanyaan apa pembahasan ini mengenai Aisyah ini. Mungkin saya sedikit menambahkan pertanyaan juga ya. Izin bertanya, menambahkan untuk supaya kita berdiskusi. Jadi, sebentar saya coba. Tadi ada catatan saya tadi di sini saya taruh di. Nah, kira-kira data saya pengen tahu aja Ustazah, data-data mengenai eh, bahwasannya Aisyah itu dapat kita katakan, kita simpulkan bahkan mufasir perempuan pertama dalam sejarah Islam itu. Mungkin bisa ditampilkan setelah ini atau mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Tapi sebelum menjawab, ini kayaknya ada Ustadz Wong Fahri Afif bisa memberikan pertanyaan. Silakan Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Musawir. Eh, Selamat siang semuanya teman-teman. Terima kasih Ustazah Nurma atas presentasinya. Mungkin saya ada beberapa respons dan satu pertanyaan ya terkait respons mengenai mungkin tadi saya bacanya sih dari artikel yang diterbitkan di IBIH Tafsir. Jadi mungkin elaborasinya bayangan saya mungkin lebih lebih luas kalau saya baca langsung tesis Mbak Ustazah Norma. Jadi kan feminisme itu sebenarnya kalau kita mau sederhanakan, saya mungkin pinjam pengertiannya Zibamir Hussein ya, ada seorang feminis ahli hukum Islam asal Iran itu dia bilang bahwa feminisme itu kan modern epistemologi, jadi dia semacam kerangka atau epistemologi modern yang menggabungkan hermeneutik dengan antropologi untuk menghubungkan atau menjembatani tradisi kita di masa lalu dengan respons kita terhadap realitas modern. Jadi dia semacam bridge, karena memang kan sejauh yang saya tahu fungsi ilmu pengetahuan kan itu ingin menjembatani apa yang kita warisi dari masa lalu dengan realitas kita hari ini. Dalam hal ini feminisme juga demikian. Persoalannya sebenarnya terletak pada bahwa feminisme itu tidak lahir dari ruang yang hampa. Jadi feminisme itu kan hasil dari teoritisasi pengalaman tubuh dan pikiran perempuan spesifik, which is itu kulit putih, dan Eropa. Jadi ada satu narasi kolonial, kalau kita mau sebut di kajian-kajian postkolonial itu kan ingin melihat bahwa memang feminisme sebagai satu epistemologi itu tidak bisa kita tarik secara mentah untuk kita aplikasikan di pengalaman perempuan dan tradisi tertentu karena memang ada unsur-unsur kolonialitinya. Nah, unsur kolonialiti ini yang saya kira biasanya membuat beberapa feminis itu dilema. Feminis belakangan, feminis muslim belakangan kan itu biasanya melakukan reappraisal dulu, jadi dinilai dulu nih epistemologinya ini apakah problematik atau tidak, karena memang ada esensialisasi pengalaman perempuan. Akhirnya kita lihat misalkan gerakan-gerakan kalau kita pernah baca berita tuh di Perancis tuh ada gerakan Femen ya, gerakan perempuan demo tanpa busana sama sekali dan lain seterusnya. Nah, karena memang pengalaman spesifik yang direkam oleh feminisme itu bukan pengalaman perempuan universal, tapi pengalaman perempuan yang spesifik. Jadi itu memang ada tugas, saya kira tugasnya bukan hanya membaca tradisi Islam
melalui lensa feminis, tapi mungkin membaca feminisme terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apa-apa saja kira-kira yang memang pengalamannya itu memang khusus kulit putih dan belum tentu bisa di-apply di pengalaman perempuan atau masyarakat yang kulit hitam, Asia, dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita baca misalkan Ratna Megawangi itu membiarkan berbeda, kita akan melihat pengalaman tubuh dan imajinasi sosial perempuan Indonesia itu beda sama European Society gitu ya. Terus yang kedua mungkin ini masalah itu ini sebenarnya personal sih kegelisahan ini. Jadi semenjak kenalan dengan Aisyah Hidayatullah, kemudian Kesia Ali dan Ibrahim Musa itu, saya agak mulai sangsi dengan hermeneutical stance-nya Asma Barlas, Aminah Wadud, Rifah Hasan, dan beberapa scholar feminis lainnya. Karena memang mereka itu kan fokusnya itu memang di ayat-ayat gender ya. Jadi An-Nisa ayat 34, An-Nisa ayat 4, dan beberapa ayat entah itu waris, kesaksian perempuan, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya amati, ini kata Aisyah Hidayatullah bahwa jangan-jangan masalah kan kita kita tuh sering mengkritik bahwa oh ya kita itu nggak boleh membajak teks Al-Quran seperti yang dilakukan teman-teman atau saudara-saudari kita dari Wahabi yang bilang bahwa makna Quran tunggal. Nah, tapi Aisyah Hidayatullah kemudian mengkritik, kayaknya kita juga perlu hati-hati untuk mengklaim bahwa Quran itu mempromosikan kesetaraan gender, setidaknya dengan alasan bahwa tadi kesetaraan gender itu bukan konsep universal, dia lahir di patahan sejarah tertentu, merekam pengalaman masyarakat tertentu yang bisa jadi ndak apple to apple kalau kita baca abad ke-7 dengan abad ke-21, itu jauh banget gitu ya, itu sensitivitas hermeneutiknya. Makanya kalau kita lihat misalkan di An-Nisa ayat, saya mungkin bisa, teman-teman kita bisa diskusi di sini, An-Nisa ayat 34 itu ayat paling bermasalah sebenarnya bagi teman-teman feminis. Bahkan saya nemu satu buku judulnya Men in Charge, itu diedit sama Mbak Ziba Mir Hussein itu, saking masalahnya ini ayat, sampai sarjana lintas disiplin tuh, hukum, teologi, filsafat, itu berusaha untuk mendiskusikan ayat ini. Karena bayangkan di ayat itu direkam qonitat, fadribuhunna, kemudian qawamun. Di terminologi-terminologi ini kan bagi orang modern terminologi bermasalah, tapi kata Aisyah Hidayatullah, ya emang teksnya merekam itu, fadribuhunna masa mau diartikan, ayo aja istrimu jalan-jalan di muka bumi, kayaknya itu kita terlalu naif lah untuk bicara seperti itu. Jadi kata Aisyah mungkin bukan problem hermeneutik, tapi memang ada problem tekstualitas, dan ini yang bikin iman kita itu seakan-akan bergesekan bahwa kita orang modern itu percaya imajinasi kesetaraan gender, imajinasi bahwa laki-laki dan perempuan itu punya akses yang setara di realitas, nilainya ditentukan oleh kompetensi bukan jenis kelamin, tapi teks normativity kita itu tidak memfasilitasi horizon modern kita. Dan ya seperti kayak batik lah ya, dalam diri kita itu ada kontradiksi antara orang modern sama warisan tradisi klasik. Batik kan itu kan menjadi indah karena ada kontradiksi di situ sebenarnya. Mungkin terakhir ya, sekaitan dengan historisitas penafsiran Aisyah. Saya membayangkan, saya dulu pernah baca ada artikel yang mempersoalkan historisitas penafsiran Ibnu Abbas. Jadi kan Tanwirul Mikbas itu setelah diteliti, saya lupa yang meneliti itu Andrew Ripin atau David Stewart ya. Jadi setelah diteliti, memang Tanwirul Mikbas itu bukan dari Ibnu Abbas, dia bukan tafsir yang ditulis Ibnu Abbas, tapi seseorang yang menulis di 3 atau 4 abad setelah Ibnu Abbas, kemudian dinisbatkan ke Ibnu Abbas. Nah, saya kira hal yang sama bisa kita usulkan ya untuk kita pikirkan bareng-bareng. Kira-kira atribusi bahwa memang betul-betul Sayyidah Aisyah itu menyatakan A, menafsirkan isu B, dan membaca Al-Quran dengan perspektif C, apakah itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan nilai historisnya bahwa itu dari Aisyah, atau memang itu jangan-jangan ingatan kolektif masyarakat Muslim 3 abad setelah Aisyah wafat dan kemudian dinisbatkan ke Aisyah untuk punya otoritas. Kan begitu model-model kajian yang kita lihat, misalkan Ignaz Goldziher atau Joseph Shah untuk mengkaji hadis Nabi ya. Nah, itu mungkin beberapa tanggapan. Saya sebenarnya punya satu pertanyaan ini.
ini terkait dengan berhubungan sih sebenarnya dengan kegelisahan saya yang kedua tadi, bahwa kalau kita sebagai orang modern itu punya kesadaran gender yang cukup tinggi, kira-kira pertanyaan imajinatif sebenarnya, apakah Bunda Aisyah itu ketika melakukan gugatan bahkan ngajak Imam Ali perang misalkan di perang Jamal itu, apakah imajinasi yang dipunya Bunda Aisyah itu sama seperti yang kita bayangkan bahwa oh ya saya ini pengen memperjuangkan whatever setara artinya apa ya. Saya itu pengen memperjuangkan kesetaraan hak perempuan karena laki-laki dan perempuan itu setara, semuanya hamba Tuhan. Atau jangan-jangan atribusi kita terhadap modern bahwa realitas masa lalu itu adalah kesetaraan gender itu karena lebih dipengaruhi oleh cara baca kita sebagai orang modern dan belum tentu Bunda Aisyah punya niatan yang sama dengan yang kita bayangkan hari ini. Kira-kira gitu. Itu mungkin pertanyaan saya. Kalau mau direspons yang respon saya syukur, tapi saya pengen lihat sudut pandang Ustazah Norma soal ini. Thank you. Baik, terima kasih Ustadz Fahri Afif. Luar biasa memang ya. Setiap beliau itu tampil pasti saya tuh punya catatan banyak sekali. Saya senang kalau beliau masuk hadir ini. Baik, tadi itu eh, catatan pentingnya itu pertama yang saya catat adalah pembacaan ulang ya. Definisi feminisme ini memang karena berangkat dari kegelisahan. Jadi kalau kita mau pakai untuk sesuatu hal seperti misalkan pembacaan ini, itu mungkin agak sedikit bisa dibilang apa kalau bahasa sederhananya, agak sedikit kurang pas mungkin saja ya. Tapi bisa juga bisa juga tergantung bagaimana kita bisa memakainya. Kemudian tadi sempat juga kegelisahan beliau itu merupakan adalah kegelisahan tentang pembacaan Al-Quran yang mengatakan kalau ada kesetaraan gender yang dibahas dalam Al-Quran itu. Karena jangan-jangan itu mungkin mungkin kita sendiri yang berpikir seperti itu. Kemudian eh, yang disinggung juga tadi terkait beberapa kata-kata atau terminologi yang mungkin menjadi kegelisahan semua para feminis modern yang sekarang ya. Ya dipaksa untuk ini bahasa feminis harusnya ini dan seterusnya. Kemudian tadi juga sempat menyinggung mengenai historisitas penafsiran Aisyah yang bisa dibilang oleh beliau tadi, Ustaz Fahri Hafid, itu jangan-jangan ini sama kayak tafsirnya Ibnu Abbas yang dikarang oleh atau disusun sama oleh salah Fairuz Abadi ya namanya itu ya, yang punya karangnya itu tentang kamus kamus juga lupa saya kamus apa namanya. Jangan-jangan itu tafsir Aisyah ini merupakan atribusi dari orang yang mungkin ini akan lanjut kepada pertanyaan berikutnya, pembacaan kita yang dipengaruhi pembacaan modern itu bisa jadi Ummul Mukminin kita atau itu istri Nabi itu tidak pengen bilang begitu, cuma karena kita baca dengan kita punya tendensi seorang feminis ya, pasti ini kayaknya begitu mungkin bahasa kasarnya cocok logi lah atau begitu. Kalau gitu begitu Ustaz. Atau mungkin langsung kita lempar kepada Ustazah Norma menanggapi pertanyaan dari Ustadz Fahri. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Wahri. Ini saya juga mengamati ya ketika ikut diskusi dengan IPI, beliau ini selalu memberikan gebrakan pemikirannya yang luar biasa ini. Jadi saya ucapkan terima kasih Ustadz. Eh, Udah beberapa poin tadi ya. Saya lebih senang mendengarkan beliau menjelaskan tentang apa itu feminis dan tafsir. Tapi saya ingin merespon tentang Tanwirul Mikbas tadi ya, karena kitab itu kan ditulis oleh Fairuz-Zabadi yang mana dinisbatkan oleh Ibnu Abbas. Nah, ini sama yang dilakukan dalam kitab Marwiyat Mukminin Aisyah fi Tafsir ini. Ini sama ya. Jadi penulisnya itu adalah Sa'ud Abdullah Al-Funaisan. Yang mana yang dia lakukan itu mirip seperti kolektor, mengumpulkan dari beberapa riwayah-riwayah sahih dari Aisyah, tapi hanya fokus pada ayat-ayat Al-Quran gitu. Jadi kita nggak bisa langsung mengatakan bahwa apakah memang benar Aisyah seperti ini, tapi itu diambil dari riwayah-riwayah Aisyah gitu. Maka yang dilakukan itu sebenarnya nah ini kekurangan dari penelitian ini ya, kita perlu mendalami menulis dari kitab Marwiyat ini, karena dia mengaku bahwa kitab ini itu hanya dinisbatkan oleh Aisyah, sama yang dilakukan oleh Tanwirul Mikbas tadi. Nah, sayangnya memang banyak kekurangan dalam kitab ini ya.
karena dia hanya mengumpulkan dari riwayah-riwayah saja di dalam kalau dikaitkan dengan apa ya dikaitkan dengan tafsir itu belum cocok dikaitkan dengan tafsir karena metodologinya belum ada dia masih menggunakan kitab lain atau tafsir lain untuk menyempurnakan tulisannya tadi yang Marwiyat Ummul Mukminin ini kemudian dia hanya fokus pada riwayah-riwayah saja kemudian untuk apa namanya sesuai metodologinya itu nggak ada. Yang digunakan itu kitab apa saya lupa ya. Jadi saya menemukan dua kitab yang dinisbatkan oleh Aisyah. Satu saya lupa, namanya pun hampir sama, Saud Abdullah gitu. Tapi yang saya teliti ini adalah Saud Abdullah Al-Hunaisan. Dan dia memang sosok penulis yang kontroversi ya. Karena di masanya setelah masa kepenulisan itu, dia itu terkena polemik politik hingga harus dipenjara pada saat itu. Jadi mungkin ini apakah nanti berkaitan dengan corak kepenulisannya atau seperti apa, saya nggak mendalami. Mungkin ini bisa menjadi ide baru untuk penelitian selanjutnya atau apa bagi teman-teman yang tertarik. Nah, itu mungkin yang saya respon dalam tadi ya, yang berkaitan apakah ini jangan-jangan sama-sama Tanwil. Iya, sama karena ini bukan Aisyah sendiri yang nulis, tapi memang hanya dinisbatkan kepada Aisyah gitu. Kemudian tentang feminisme tadi ya. Tentu ini kalau kita membahas tentang feminisme ini harus tahu ini kita mau membahas tentang feminis muslim atau membahas tentang eh, paham feminis itu sendiri gitu. Yang mana kita tadi yang disebutkan atau yang dijelaskan oleh Ustadz Bahar ini benar sekali ya bahwasannya feminis itu tidak lahir di dalam ruang hampa karena feminis ini sebenarnya adalah merespon adanya dulu tentang kolonialisme sehingga mereka melakukan atau membentuk sebuah pergerakan yang nama feminisme itu untuk memperoleh keadilan. Nah, itu dari sisi feminis barat. Nah, kita kan perlu tahu nih yang muslim itu apa. Nah, kalau dikaitkan dengan muslim itu mereka lebih menggunakan perbedaannya itu hanya menggunakan metodologi Islam gitu. Jadi yang lebih ia inginkan itu tentang makosyid syariahnya dan lainnya. Ini tentu kalau kita ingin membahas yang mendalam, kita harus bisa memetakan ya. Karena tentu berbeda nih feminis sama feminis muslim gitu. Dan tentunya di dalam metodologi feminis itu berbeda-beda yang saya tadi sudah beberapa saya sebutkan bahwa di dalam metodologinya teori Harvard itu dia nggak boleh mencampurkan gitu loh. Ketika kita ingin melakukan penelitian tentang keadilan gender di dalam perempuan, kita harus mendengar langsung ceritanya. Misalnya, dia pernah, jadi guru saya itu di Kementerian Perempuan, namanya Pak Pribudi Arta, beliau sekarang sudah menjadi sekretaris menteri ya. Jadi sebenarnya meskipun dia menulis tentang, pada saat itu dia menulis tentang pertanian ya, karena beliau jurusannya pertanian, ini saya cerita dikit, tapi berkaitan dengan gender katanya. Nah, ini mana sih di gendernya? Jadi beliau mengatakan, ketika kamu ingin meneliti tentang gender atau nanti ingin melakukan feminisme, itu harus ada konstruksi sosialnya di situ. Mana yang ingin kamu teliti? Karena semua perempuan ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Bahkan ketika kita menggunakan teori Harvard, itu fokus pada perempuan yang ada di apa namanya? Maritim misalnya, itu pengalamannya berbeda. Jadi jangan dikaitkan kesetaraan gender yang benar tuh seperti ini, apa yang telah disuarakan feminis tidak. Karena kita butuh yang paling diutamakan adalah pengalaman perempuan itu sendiri. Jadi eh, kita harus melihat sisi itunya ya, karena ternyata setiap apa namanya misalnya perempuan yang tinggal di urban itu kan memiliki teori sendiri ya sebagaimana keadilan perempuan urban itu seperti apa apalagi dalam kita fokus ke relasi suami istri gitu bagaimana nanti dengan perempuan pesisir nah itu tentu berbeda lagi nih keadilan perempuan yang ia inginkan tuh seperti apa bagian lagi perempuan lagi yang ada di eh, apa namanya di gunung itu apa istilahnya ya itu kan memiliki keadilan yang berbeda lagi karena corak ininya ke daerahnya itu kan berbeda sangat berbeda ya sama lah seperti tafsir ininya ketika ada tafsir pesisir tentu ada tafsir urban gitu nah ternyata feminis itu juga seperti itu gender itu seperti itu juga kemudian eh, tadi apa lagi ya
tentang apakah Aisyah ketika melakukan itu tuh ada sisi feminisnya. Tentu saya nggak tahu ya, karena saya ini juga koreksian juga dari Ustadz Bahri ya, karena saya fokusnya tuh ke relasi. Bahkan saya ke relasi suami istri. Bahkan saya mencoba untuk menitem relasi suami itu sebenarnya pengertiannya di apa. Mungkin nanti kalau di S3 ini cocok ya, harus memiliki pakem pengertian tersendiri tentang relasi suami istri dan pengertian tafsir feminis gitu. Kita harus memiliki batasan dalam pengertian itu. Nah, karena saya nggak itu, mungkin nanti teman-teman bisa membantu untuk menceritakannya. Apakah ada sisi feminisnya ketika Aisyah melakukan fenomena perang itu. Hmm. Kemudian, apalagi yang ini tadi? Oh iya, kemudian di surah An-Nisa tadi ya, surah An-Nisa ayat 34. Nah, itu sangat problematik ya. Tapi saya di sini ingin meresponnya itu dari sisi Aisyah karena saya hanya membaca tentang penafsiran Aisyah ini dalam kitab Marwiyat yang dinisbatkan oleh Aisyah ya. Dan di sini ketika kita melihat surah An-Nisa ayat 34 tentu banyak term ya, banyak term tentang entah itu banyaklah tentang nusus, tentang apa lagi itu. Dan ternyata di sini Aisyah itu lebih menjelaskan sisi eh, nusus seperti apa sih yang dimaksud di sini? Apakah apakah perempuan itu bisa dipukul hanya sewaktu-waktu gitu? Tapi Aisyah itu menjelaskan secara detail tentang nusus di sini. Jadi secara tidak langsung ketika kita memahami itu Aisyah melarang adanya KDRT. Maksudnya gini, nusus itu diartikan sebagai perempuan yang sangat-sangat membangkang. Jadi misalnya ada istrinya nih, istrinya nggak sholat, itu sebenarnya bukan langsung ini istri saya harus dipukul, enggak ya. Yang dimaksud di sini tuh Aisyah tuh lebih menekankan apa sih nusus, apa sih itu, lebih ke situ kalau menjelaskan di 34. Dan seputar itu aja gitu. Misalnya nusus itu dicontohkan Aisyah seperti ini. Dia itu hampir menyelakai suaminya, bahkan membunuh gitu. Terus dia benar-benar tidak mau taat dengan suaminya, bahkan menyelakai keluarganya gitu. Sehingga dia sudah memprihatinkan. Maka disitulah Aisyah itu melakukan diperbolehkan nusut kalau kalau diperbolehkan memukul, mohon maaf, kalau memang istri itu seperti ini nih gitu. Tapi kan jarang ya ada istri yang seperti itu benar-benar yang keterlaluan gitu. Yang mana kadang itu kalau kita melihat di penafsirannya yang tadi dinisbatkan di Ibnu Abbas itu tidak ada penjelasan secara detail tentang nusus. Jadi seakan-akan itu ketika kita membacanya ini ayat 34 ini ternyata perempuan kalau misalnya tidak mentaat kepada suaminya ya boleh dipukul. Tapi ternyata kita harus mendalami benar-benar nih ternyata Aisyah itu bukan memerintah untuk tidak memukul, tapi lebih menjelaskan arti nusus itu secara mendalam gitu. Itu apalagi yang tadi. Mungkin jika ada yang terlewat, saya mohon maaf Ustadz Wahri dan terima kasih atas ilmunya. Jadi saya tentu ini mendapat catatan ya. Nanti ini akan bermanfaat bagi saya atau untuk teman-teman yang mungkin masih mencari ide-ide untuk tulis tentang tesis atau yang lainnya. Mungkin dari kekurangan inilah nanti teman-teman bisa melakukan penelitian lebih lanjut. Gitu. Saya kembalikan ke Ustadz Musawir. Baik, itu tadi tanggapan dari Ustazah Norma tadi. Memang eh, ya itu. Yang paling penting adalah pembacaan ulang itu ya, definisi feminisme itu yang mana tadi sudah disebutkan oleh eh, kedua orang hebat ini, Ustazah dan Ustaz Fahri tadi mengenai yang mana feminis itu tidak lahir dari ruang hampa gitu ya. Pokoknya ada sebabnya yang membuat itu muncul gitu. Nah, eh, sebenarnya tadi juga itu mengenai itu. Misalkan jangan-jangan kita ini baca tafsirnya Aisyah, terus kita bilang feminisme karena kita punya kecenderungan dari kita punya bacaan gitu. Padahal bisa jadi Aisyah tidak apa Siti atau kita bisa saja Bunda Aisyah mungkin lebih enak. Itu ternyata tidak seperti itu. Tapi kita berhusnuzon ini kalau kata Pak Muhyidd itu. Berhusnuzon mungkin seperti itu. Baik. Tadi sebenarnya saya pengen nanya juga ya. Apakah boleh kita misalkan bilang, andaikan beliau ini atau Siti Aisyah ini hidup di zaman modern, kira-kira bisa kita katakan sebagai feminis gitu. Nah, tapi tadi sudah terjawab ya. Kalau saya dari tanggapan Ustaz Farid tadi, yang mana kalau kita itu menilik tokoh sejarah dengan kacamata masa kini,
bisa jadi itu hanya melahirkan yang eh, proyeksi yang tidak adil. Jadi Aisyah itu ya adalah produk zamannya. Jadi di zaman di mana masyarakat yang patriarkal tetapi sedang berusaha mengalami reformasi radikal melalui ajaran Islam. Nah, jadi tentunya kita harus adil di sini dalam mendudukan tokoh yang tadi kan disebut, ini feminisme tahun berapa lahir, terus Aisyah itu di abad keberapa. Nah, itu kita harus bisa membacanya dengan kacamata yang sangat adil. Oke. Ini buku yang mungkin disebut tadi ya oleh Ustadz Fahri. Jadi Ustadz, apakah ada tanggapan mengenai jawaban dari Ustazah Norma tadi? Sedikit aja sih Ustadz, terima kasih Ustazah Norma. Mungkin ini ya, dari penjelasan Ustazah Norma tadi, bayangan saya memang eh, kita perlu menempatkan feminisme itu sebagai diskurs, bukan sebagai ideologi. Karena memang kan ideologisasi wacana ini sebenarnya merusak bukan hanya kejernihan berpikir, tapi ketajaman kita dalam merasa itu. Karena kadang sebab kita itu ideologi itu kan salah satu karakternya itu dia itu masuk betul-betul ke dalam pikiran dan kesadaran kita sampai kita itu nggak bisa betul-betul aware bahwa seperti yang disampaikan Ustazah Norma tadi, hal-hal bahwa pesisir itu punya pengalaman khasnya, orang tinggal di gunung itu punya pengalaman khasnya. Saya keinget ada seorang teoretikus feminis sosiolog itu Colin Conway itu bilang ada namanya gender regime dengan gender order, apa rezim gender dan tatanan gender. Ada yang menegakkan dan ada aturan-aturan main gender ya. Jadi memang gender order dan gender regime di setiap masyarakat, di setiap tradisi itu memang khas, berbeda-beda dan unik sehingga sepertinya memang titik berangkat riset itu bukan dari teori besar yang kita baca, tapi mungkin merekam pengalaman-pengalaman kecil perempuan yang hidup di mana kita pengen belajar dari situ. Itu saya kira clear ya, karena memang kalau kita menempatkan feminisme sebagai ideologi itu tadi dia memperkeruh daya kritis kita dan mungkin bisa juga ketajaman kita dalam merasa hal-hal yang sifatnya sangat partikular dan kecil-kecil, narasi periferal ya bukan sentral, akhirnya kita tidak akomodir pengalaman-pengalaman tubuh perempuan yang unik, yang khas, itu akhirnya tidak terekam karena memang narasi feminisme dalam pengertiannya yang ideologis itu kan besar sekali sehingga kayak menutup hal-hal kecil tadi. Nah, dengan menempatkan feminisme sebagai diskurs dan bukan sebagai ideologi, salah satu sifat dari diskursus itu kan evaluatif, dinamis dan juga akan selalu berkembang dan meleburkan diri dengan horizon ilmu pengetahuan lainnya gitu. Jadi ya kan feminisme lahir karena dialog antropologi dengan hermeneutik. Bayangan saya feminisme juga akan berdialog dengan postkolonial diskurs dan diskursus yang lain-lain. Itu catatan pertama. Terus catatan kedua tadi dari Mas Musawir ya, Ustadz Musawir soal ini, soal kita tuh perlu ada satu istilah dari Miranda Fricker itu. Kita tuh perlu hati-hati dengan epistemic injustice. Jadi epistemic injustice itu ketidakadilan epistemik, baik itu pada level testimonial maupun level hermeneutikal, karena ya kadang-kadang itu ya, daya kita menilai itu lebih banyak didorong, dimotivasi oleh motivasi-motivasi personal ataupun kondisi zaman kita, sehingga kalau kita menilai sesuatu itu biasanya testimonial kita mendahului apa yang pengen kita pelajari. Nah, jadinya bukan datanya yang bicara ke kita, tapi datanya dibunyikan sesuai dengan apa yang dimaui oleh kepala kita. Nah, ini yang istilah Miranda Fricker ini epistemic injustice ya. Makanya ya kalau pengetahuan, kalau adil itu harus dasarnya punya pengetahuan yang memadai, kata Miranda Fricker ya, pengetahuan juga itu punya dimensi etis supaya dia tidak melakukan kezaliman terhadap diskursus atau data yang dia pelajari gitu. Nah, saya kira itu mungkin tanggapan singkat saya. Sekali lagi terima kasih buat Ustazah Norma atas responsnya tadi dan catatannya dari Ustadz Musawir. Saya kembalikan ke Ustadz Musawir. Baik, terima kasih Ustadz. Ini juga catatan buat saya sendiri ini, baik. Ya, tadi itu masukan buat Ustadz Rio tadi terkait bahwasanya kalau kita itu bisa
eh, atau harus mungkin bisa dibilang jangan, saya kalau mau pengen nyimpulkan ini kayak jadi takut jadinya. Intinya feminis itu jangan sampai jadi ideologi, tapi dia dibungkus dalam diskursus. Karena kalau kita sampai jadikan feminis itu sebagai ideologi, tentunya akan bisa memperkeruh dan menutup hal-hal yang bisa dibilang itu mungkin tidak bisa kita lihat secara eh, hal-hal kecil lah mungkin bisa dibilang tadi. Jadi kalau diskursus lebih enak, dia membuka peluang untuk berkembang. Baik, terima kasih Ustadz Fahri Hafif atas tanggapannya. Sekali lagi ini saya menjadikan catatan yang sangat-sangat banyak ini buat diri saya sendiri pribadi. Baik, kita ya, terima kasih Ustadz. Ini kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi kita selesaikan dari Ninik Mumpuni. Ya, Assalamualaikum. Saya pernah membaca bahwa Aisyah menggambarkan atau menyatakan bahwanya dua kali. Pernikahan adalah perbudakan. Apakah ini sahih? Apabila kita benar-benar melaksanakan segala perintah Allah dalam relasi pernikahan, maka saya berpendapat apa yang diceritakan oleh Aisyah itu adalah benar adanya. Tangkap Ustaz? Oke, saya langsung menanggapi ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Terkait tentang hadis ini atau riwayat ini, saya belum pernah membaca ya. Dan saya butuh waktu kalau ingin meneliti. Apalagi kita ini, saya maupun Ustadz Musawir ini dari jurusan hadis. Jadi kita perlu melakukan kritik hadis atau nah, nanti panjang ini. Jadi yang saya lakukan belum sampai situ tentang hadis ini. Jadi saya jujur belum tahu. Jadi itu langsung respon saya. Saya belum memahami tentang hal itu. Apakah ini sahih hadisnya atau seperti apa. Itu Ustaz Musawir. Iya, baik. Memang benar ya Ustaz. Jadi agak ini harus ada namanya penelitian mendalam mengenai hal ini karena jujur saya belum pernah mendengar hadis ini juga apa Aisyah itu menyatakan bahwasanya pernikahan itu adalah perbudakan. Saya belum dapat juga dan ini mungkin menjadi PR ya. Tapi bisa kita jawab secara sederhana saja. Mungkin masa sih beliau mengatakan seperti itu. Tapi itu masih usulan ya. Sekali lagi saya tidak berani untuk memberikan kesimpulan. Nanti kita bisa jadikan PR bersama. Ini apa ini? Dari komentar Bunda Kafi itu kayaknya feminis sudah menjadi ideologi. Oke, itu menarik. Coba mungkin bisa ditanggapi saja. Nah, ini yang menariknya ya. Kalau kita, saya ingin merespons sedikit. Kalau kita membaca tentang tulisan Prof. Kusmana itu yang androsentris, egalitarian, kita perlu membedakan nih tentang epistemologi sama aksiologi. Nah, yang mana yang kita tahu itu, apa yang dilakukan Nur Rofi'ah, apa yang dilakukan Kiai Fakih, itu aksiologi. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahi ya, kenapa kira-kira kan nggak mungkin ya kalau ketika mendengar statement Bu Novia itu kayaknya feminis sudah menjadi ideologi. Tentu itu punya alasan ya kenapa. Karena yang saya tahu itu kita harus bisa membedakan antara epistemologi dengan aksiologi. Yang mana yang dilakukan oleh para tokoh sekarang di Indonesia itu masih dominasi aksinya. Jadinya dengan membuat pergerakan apa, membuat komunitas apa gitu. Untuk ideologi sendiri, eh, untuk mendalaminya itu juga kita biasanya harus memulainya itu dari gerakannya itu sendiri. Misalnya melakukan penelitian secara konstruksi sosial ya, sehingga kan nggak mungkin ya sebuah kelompok, sebuah komunitas itu bisa terbentuk tanpa adanya agen yang memiliki ideologi yang kuat sehingga terbentuklah komunitas. Jadi kalau itu kira-kira nanti Ustadzah Nurul Komarudin ini eh, seperti apa alasannya kalau memang Bu Nur Robiah itu menganggap bahwa feminis itu menjadi ideologi. Tapi ini menarik ya. Ada teman kami tuh siapa ya? Mbak Mimi Suhayati. Dia itu meneliti tentang tapi sebenarnya bukan berupa tentang konstruksi sosial ya, lebih ke epistemologinya di komunitas Rohima. Itu kan salah satunya juga diinisiasi dari yang inisiasi itu Bu Nur Robiah juga ya. Jadi kalau kita pengen tahu ideologinya seperti apa, epistemologinya apa, itu berasal dari komunitas itu. Karena kita tahu bahwa konstruksi sosial itu kan terbentuk dari mulai dari harus mengetahui si agen ini dalam membuat sebuah ideologi yang sudah menjadi praktek sosialnya itu seperti apa hingga terbentuk komunitas sehingga
bahkan bisa diritualkan, dipraktekkan. Itu kan harus dari sisi komunitasnya dulu gitu. Kita harus mendalaminya itu seperti itu. Nanti kita jadi bahas burger ya kalau gini, konstruksi sosial. Tapi ini ya seperti itu ya tanggapan saya itu. Saya nggak bisa langsung mengatakan seperti itu karena selama perkuliahan dengan beliau, saya nggak pernah mendengar kalau Bu Nurfiah itu memiliki ideologi feminis itu dianggap sebagai sebuah ideologi gitu. Baik. Jadi tanggapan tadi ya kepada eh saya ini Ustaz atau Ustadz Nurul Komarudin ini. Jadi Ada nih kayaknya. ter- tergantung kita mau bilang apakah itu Bu Nur Rofiah itu sudah menjadikan feminis sebagai ideologi itu ya silakan bisa ditanyakan langsung mungkin lebih amannya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kita masih punya waktu 5 menit lagi nih. Kita ada satu pertanyaan penutup untuk menutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Sepertinya di wilayah sana sudah mau azan zuhur ya. Baik, kalau di Palu sekarang sudah selesai. Kalau tidak ada, mungkin Ini bisa ya, ya, gimana sih? nggak di sini saya sudah deg-degan Ustadz karena menunggu ini timnas. Oh iya Ini harga benar. mati banget soalnya timnas bagi saya. Ya, itu betul betul. Suami beliau juga sudah siap itu mengundang untuk menonton juga itu nobar. Sayangnya nggak dapet tiket ini di GBK. Iya, mungkin karena apa namanya? Tapi ada juga pergerakan itu katanya menolak menonton di GBK itu semenjak STY keluar tuh. Ya, itu gitu pembahasan lain lah. Ya, terlepas dari itu, ya kita di sini sudah sampai di penghujung acara ya, dan juga tidak ada pertanyaan lagi. Saya pikir kita boleh tutup saja. Tapi sebelum tutup, mungkin ada closing statement dari Ustazah Norma yang mungkin bisa disampaikan ke teman-teman yang hadir hari ini 1 atau 2 menit lah Oke, saya pada kira ini. apa ya? Oke, saya kira cukup ya, karena ini saya ingin mengucapkan ini saja terima kasih kepada IPI ya, karena kan ini tesis sudah apa namanya, udah 1 tahun lebih lah. Jadi saya belajar lagi, membaca lagi tulisan saya yang kadang saya merasa kok tulisan saya ini ya kurang ini ya kurang ini jadi koreksian ya, karena ini juga catatan penting. Jadi nanti saya ingin mendapatkan feedback dari teman-teman, kemudian saya juga ingin bisa menambah. Nah, untuk apa ya kekurangan dan saran itu kritikan itu sudah saya tulis di buku saya. Nanti eh, tidak ada statement sih yang menarik. Saya ingin berharapnya berharapnya penelitian tentang Aisyah ini bisa berlanjut dan karena biar umum ini nih. Jadi saya berharap teman-teman ini bisa melakukan rihlah penelitian lagi tentang tafsir Aisyah ini. Gitu aja sih Ustaz. Baik, terima kasih. Itu tadi closing statement tadi. Jadi sekali lagi penelitian ini masih terbuka untuk dilanjutkan atau mungkin diisi kekurangan-kekurangan. Pokoknya masih punya ruang lah. Termasuk kita bisa mengkritik juga ya. Karena sekali lagi eh, penelitian yang baik itu ya yang berlanjut gitu. Dan tentunya kalau teman-teman masih penasaran bisa langsung hubungi Ustazah. Ini bukunya sudah ada ya, sudah terbit. Silakan di pre-order ke beliau atau ke Ustadz Zainal juga bisa. Nah, untuk harganya silakan japri pribadi, siapa tahu ada diskon di sana. Dan sekali lagi, Untuk saat ini saya nggak menjual ya. Untuk saat ini saya nggak menjual, tapi kalau teman-teman butuh draft tesis saya akan memberikan semoga bermanfaat. Gitu aja. oh, oke, oke, baik. Berarti itu tadi ada sedikit anu ya, kabar gembira ya, bisa meminta kepada beliau draft tesisnya. Nanti, tapi ada angka lebih baiknya kita beli langsung ya, biar jadi kenang-kenangan juga gitu. Tinggal minta tanda tangannya kan, tanda tangan dari penulis itu kan luar biasa itu. Oke, saya pikir cukup karena kita sudah di penghujung acara. Saya selaku moderator, memohon maaf jika dalam membimbing acara ini banyak salah kata, salah ucap, dan salah kesimpulan. Sekali lagi berterima kasih
yang telah hadir dan juga kepada eh, penanya, semua penanya termasuk Ustadz Fahri tadi yang sangat luar biasa. Eh, Jazakumullah khairan dan juga kepada narasumber yang hari ini sudah bersedia menemani kita semuanya. Kepadanya kami ucapkan terima kasih banyak dan saya lihat tidak ada Pak Muid juga ini. Beliau sepertinya memantau kita di Zoom hari ini. Kepada beliau juga kami memohon terima kasih sebanyak-banyaknya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti teman-teman yang eh, masih pengen penasaran, masih penasaran terkait materi kemarin sudah pernah kita lewati, bisa langsung ke YouTube IB Tafsir. Dan untuk materi hari ini akan segera diupload minggu ini lah insya Allah. Bersama materi yang hari Senin kemarin. Jadi jangan khawatir dan tentunya kita punya sertifikat untuk peserta yang selalu istiqomah bersama kita dari awal sampai akhir nanti. Ya, nanti mungkin dilihat itu di pertemuan terakhir lah pada tanggal 27 Maret atau 27 Ramadan. Oke, cukup sekian. Wallahu musta'an. Subhanakallah wa bihamdika. Sallallahu alaihi wa sallam. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.